Dalam video safety ini kita akan belajar dari peristiwa fatality di Valero Energy Corporation Refinery di Delaware. Dengan menyimak video ini kita akan menyadari betapa sangat berbahaya sesak napas akibat menghirup nitrogen. Mari kita saksikan bersama-sama, para pekerja yang selamat dalam insiden berikut ini yang mengalami nitrogen asphyxiation melaporkan perasaan yang aneh ketika mereka sudah menarik napas dalam-dalam, namun masih tetap merasa tidak lega. Pada tanggal 5 November tahun 2005, dua orang meninggal dunia di Valero Energy Corporation Refinery di Delaware. Mereka masuk ke dalam sebuah bejana reaktor, confined space yang berisi nitrogen, gas yang tidak berbau dan tidak terlihat. Kecelakaan terjadi sewaktu ada pekerjaan maintenance di pabrik ini yang memproduksi 180.000 barel per day crude oil. Perusahaan ini memiliki 570 pekerja. US Chemical Safety Board menyelidiki kecelakaan ini. CSB mencatat statistik insiden nitrogen asphyxiation sepanjang tahun 1992 sampai dengan tahun 2002 sebanyak 85 kali, menyebabkan terbunuhnya 80 orang, dan mencederai 50 orang. Hal ini antara lain disebabkan para pekerja tidak diberi pengetahuan tentang bahaya kekurangan oksigen. Udara yang kita hirup mengandung 21% oksigen. Manusia tidak bisa bertahan lama jika kandungannya turun di bawah 19%. Di pabrik refinery dan chemical, keadaan oksigen rendah yang berbahaya ketika nitrogen digunakan untuk mengusir oksigen dari dalam pipa dan peralatan. Oksigen adalah jika Anda terperangkap di dalam situasi itu, Anda bisa terjebak di sana dan meninggal dunia. Dr. T. Guidotti dari George Washington University menjelaskan, pada saat seseorang menghirup udara yang kekurangan oksigen, dia seketika akan mengalami ketidakberdayaan, dan ketika udara yang kekurangan oksigen ini mulai memasuki paru-paru, maka oksigen di dalam darah yang mengalir ke otak akan turun. Hal ini mempengaruhi kemampuan otak mengambil keputusan, mempengaruhi otak melakukan koordinasi, mempengaruhi kemampuan mengerahkan kekuatan. Selanjutnya dia biasa jatuh dan tidak sadarkan diri, atau dia demikian tidak mampu menilai sehingga tidak bisa menemukan jalan keluar dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan di Valero Energy menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan perlindungan keselamatan ketika bekerja dalam lingkungan kekurangan oksigen. Pekerja menghadapi bahaya bukan saja dari ruang tertutup tetapi juga pada ruang terbuka di mana gas inert seperti nitrogen mengalir. Berikut ini apa yang diyakini terjadi pada malam peristiwa kecelakaan itu. Reaktor hydrocracker nomor R1, di-shutdown untuk maintenance. Sebuah pipa besar telah dibuka menciptakan lubang yang dikelilingi baut baja besar di tengah-tengah platform. Para pekerja sudah memberi pita merah di sekeliling baut baja dan menutup lubang dengan papan dan plastik. Nitrogen masuk ke dalam reaktor dan keluar dari celah-celah papan tadi. Nitrogen sebetulnya tidak nampak, tetapi sengaja diberi warna hijau muda di sini hanya untuk ilustrasi saja. Pekerja sudah memasang rambu bertuliskan, Danger, Confined Space, Do Not Enter Without Permit, namun tidak ada rambu khusus yang menjelaskan bahaya nitrogen. Regu kontraktor Matrix telah menerima izin kerja dari Valero untuk memasang kembali elbow pipa. Izin kerja tidak memperingatkan pekerja bahwa reaktor telah berisi nitrogen, malahan, pada formulir izin kerjanya nitrogen purge disebutkan NA atau Not Applicable. Dua pekerja kontraktor membuka papan penutup dan membersihkan pinggiran di sekitar lubang. Pada sekitar saat itulah pekerja ketiga melihat ada gulungan ducttape tergeletak berjarak 1,5 meter di dalam reaktor. Hal ini membuat kru ada dalam masalah. Ducttape akan menyebabkan kegagalan inspeksi kebersihan Valero dan mereka tidak akan diperbolehkan memasang kembali elbow sampai ducttape itu dikeluarkan. Namun memasuki reaktor untuk mengambil ducttape itu akan membutuhkan orang yang terlatih lengkap dengan peralatannya serta permit confined space entry dari Valero. Proses ini membutuhkan waktu berjam-jam dan akibatnya bisa menunda pemasangan elbow yang harus selesai sebelum shift malam berakhir, padahal sekarang shift malam sudah berjalan separuhnya. Selain itu kren yang diperlukan untuk mengangkat elbow ke tempatnya sudah datang dan hanya bisa melayani dalam rentang waktu yang singkat sekali. Untuk mencegah keterlambatan akibat penundaan yang lama, seorang pekerja berdiri di samping lubang dengan kawat panjang yang fleksibel dan mencoba beberapa kali untuk mengait ducttape itu, tetapi tidak berhasil. Tugas yang terlihat mudah untuk dilakukan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
Diduga pekerja ini kemudian mendekat ke dalam lubang dan duduk di pinggir lubang dengan kaki menjuntai ke dalam lubang. Dia tetap tidak bisa mengeluarkan duct tape itu. Berdasarkan bukti-bukti, CSB mengembangkan dua kemungkinan skenario tentang apa yang terjadi setelah itu. Dalam skenario pertama, pekerja turun ke dalam reaktor dan dengan cepat mengambil duct tape itu dengan mengandalkan foreman-nya yang berdiri di dekatnya untuk memasukkan tangga sehingga dia bisa naik kembali. Tetapi begitu turun ke dalam reaktor dia menghirup nitrogen murni di dalamnya. Akibat kekurangan oksigen dia langsung terjatuh lemas. Di dalam skenario kedua, pekerja membungkuk ke arah lubang untuk mencoba lebih mendekat ke duct tape. Ketika itu apakah ia terjatuh tidak sengaja atau ia menghirup udara yang mengandung sedikit oksigen tepat di atas lubang, pingsan dan jatuh. Apa yang terjadi berikutnya, menambah buruk tragedi ini, seorang saksi mengatakan foreman dan kontraktor bagian administrasi mengintip ke dalam reaktor, si pekerja terbaring di dalam reaktor. Foreman dengan cepat memasukkan tangga ke dalam reaktor dan turun untuk membantu pekerja tersebut. Kontraktor bagian administrasi mengeluarkan panggilan emergensi melalui radio. Operator Valero kemudian membunyikan alarm emergensi. Ketika tim emergency response perusahaan tiba di lokasi beberapa saat kemudian, mereka menemukan kedua orang korban terbaring tidak bergerak di dalam reaktor. Alat ukur portable yang dimasukkan ke dalam lubang menunjukkan kurang dari 1% oksigen, udara yang mematikan. Dengan menggunakan alat bantu pernapasan, petugas emergency response masuk ke dalam reaktor. Sebuah kerekan penyelamat digunakan untuk mengeluarkan korban. Sekarang sudah hampir 10 menit sejak pekerja pertama tidak sadarkan diri. Upaya untuk menyelamatkan mereka tidak berhasil. Sesampainya di rumah sakit keduanya dinyatakan meninggal dunia. CSB yakin kedua orang ini meninggal dunia dalam beberapa menit setelah masuk ke dalam reaktor. Peristiwa tragis ini sebetulnya bisa dihindari. CSB yakin program pelatihan perusahaan dan industri Good Practice Guideline tidak cukup mengingatkan tentang bahaya udara yang mengandung kekurangan oksigen di dalam ruang tertutup. Video berikut ini menunjukkan bagian dalam dari reaktor Valero di mana terjadi kecelakaan tersebut. Duct tape terlihat hanya 1,5 meter di bawah lubang. Ini sebuah situasi di mana pekerja akan merasa yakin dia bisa masuk dan segera keluar untuk menyelesaikan pekerjaan yang nampak mudah dilakukan. Tetapi ahli keselamatan memperingatkan bahwa upaya seperti ini akan gagal, terlalu berbahaya bagi siapapun untuk masuk dan keluar sambil menahan napas. Anda tidak mungkin menahan napas cukup lama atau cukup bisa diandalkan untuk melakukannya. Bahaya gas nitrogen tidak terbatas di dalam ruang tertutup saja. CSB menyimpulkan bahwa industri guidelines, prosedur Valero, dan OSHA standard tidak cukup memberi peringatan bahaya udara yang kekurangan oksigen di luar ruang tertutup di sekitar lubang. Seseorang yang menunduk dengan mukanya dekat ke lubang di mana ada aliran nitrogen bertekanan, tidak akan bisa bernapas dengan udara yang cukup seperti biasa. Ini bisa menurunkan kemampuan bertindak dan juga bisa menyebabkan yang bersangkutan meninggal. Rambu-rambu peringatan dan barikade merupakan pengamanan tambahan terhadap pekerja dari keinginan untuk masuk ke ruangan dengan lingkungan udara yang kurang kadar oksigennya. CSB menemukan ada rambu confined space dipasang di lubang reaktor, tetapi itu baru dipasang setelah terjadi kecelakaan. Perusahaan memasang barikade di sekitar area itu dengan rambu-rambu yaitu, gas inert nitrogen purge in progress, oxygen deficient atmosphere, do not pass this point without authorization. Ketika pekerja benar-benar masuk ke ruangan tertutup dengan udara yang miskin oksigen dan pingsan, hal ini bisa menimbulkan tragedi lebih lanjut, karena pekerja yang lain terdorong untuk menyelamatkannya tanpa menggunakan peralatan penyelamat dan tanpa alat bantu pernapasan. Ini bisa menimbulkan banyak korban. Ini memang memprihatinkan, karena ketika kecelakaan seperti ini terjadi, ada seorang yang terjatuh, pekerja yang lain merasakan desakan kemanusiaan untuk menyelamatkan rekannya, sehingga seringkali dia menghadapi keadaan tanpa menggunakan alat bantu pernapasan, tanpa mendapatkan suplai udara, dan akhirnya malah ikut menjadi korban. Ini bukan soal cara si pekerja mengambil keputusan, tetapi pertanyaannya adalah tentang pelatihan yang telah diterima pekerja tersebut, karena jika pekerja sudah cukup terlatih dan sudah diberitahu tentang prosedur yang benar, dan prosedur ini sudah diterapkan, hal seperti ini seharusnya tidak akan pernah terjadi. Sesudah investigasi, CSB mengeluarkan beberapa rekomendasi ke Valero Delaware City Refinery, ke korporasi, ke kontraktor maintenance, dan ke Trade and Safety Organization. Rekomendasinya menekankan perlunya melakukan pelatihan tentang bekerja dalam ruang tertutup dan bahaya kekurangan oksigen.
CSB merekomendasikan American Petroleum Institute merevisi guideline tentang bekerja dengan aman di dalam ruang tertutup yang berisi gas inert. CSB merekomendasikan agar pelatihan kepada pekerja menyampaikan informasi kritis sebagai berikut. Nitrogen sangat cepat melumpuhkan dan memakan korban. Nitrogen mengambil korban tanpa memberi peringatan apapun juga sebelumnya. Udara yang miskin oksigen juga bisa terdapat di luar ruang tertutup, yaitu di area di sekitar lubang. Setiap orang yang akan melakukan penyelamatan harus mengikuti prosedur confined space entry dengan ketat. Nitrogen dan inert gas lainnya banyak digunakan dan merupakan komponen vital dalam operasi pabrik kimia dan pemurnian minyak, tetapi dia tidak boleh dibiarkan menjadi pembunuh senyap di ruang tertutup. Nyawa banyak orang bisa diselamatkan jika perusahaan menyediakan pelatihan yang komprehensif dan penegakan prosedur yang ketat. Sekian video safety kali ini, terima kasih telah menyimak, tetap jaga keselamatan dan kesehatan.